Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Kana Nugraha, tentunya hanya di channel Belajar Fikih. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah. Apa sih pengertian daripada iman kepada Allah? Tapi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya ketika Anda mengklik tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar supaya tidak tertinggal video-video terbaru dari saya. Baik, pertama-tama kita harus mengetahui tentang pengertian iman itu sendiri. Adapun untuk pengertian iman itu sendiri itu terbagi dua. Yang pertama ada yang dinamakan iman secara lugot atau secara bahasa orang Arab sehari-hari, atau bahasa sehari-harinya orang Arab. Apa iman secara lugot? Iman secara lugot adalah mutlaqut tasdik, yaitu hanya sekedar percaya dari setiap berita yang kita terima. Dan berita tersebut datangnya dari siapapun. Asal kita percaya, oh itu berarti kita iman namanya. Misalkan ada kabar berita bahwasanya Bapak Prabowo menaikkan gaji PNS, terus kita percaya, nah itu iman namanya. Atau ada berita bahwasanya Bapak Prabowo sedang memberantas korupsi, terus kita percaya dengan berita tersebut, nah itu iman namanya. Pokoknya asal kita percaya aja, udah itu namanya iman. Cuman secara lugot. Kemudian yang kedua ada iman secara syara atau secara pandangan kacamata agama. Apa itu iman secara syara? Iman secara syara atau secara pandangan kacamata agama yaitu at-tasdiq bi jami'i ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu percaya terhadap semua apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi membawa kabar, membawa wahyu bahwasanya kita wajib sholat, kita beriman, percaya, dan melaksanakannya. Ketika Nabi membawa kabar, membawa wahyu bahwasanya kita wajib puasa di bulan Ramadan, kita percaya dan melaksanakannya. Nah, itu namanya iman secara syara atau secara pandangan kacamata agama. Jadi alhasil pengertian iman terbagi dua. Ada secara lugot, yaitu hanya sekedar percaya terhadap apapun, itu namanya iman. Ada iman secara syara atau secara pandangan kacamata agama, yaitu percaya terhadap semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan pengertian rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Apa sih pengertian beriman kepada Allah? Pengertian beriman kepada Allah adalah bi an ta'taqida ala tafsilin. Kita harus beriktikad, kita harus mengiyakan, kita harus mengakui dengan sepenuh hati, bahkan ala tafsirin secara tafsir, annallaha maujudun, bahwa sesungguhnya Allah itu ada dan adanya Allah itu tidak diadakan. Qadimun, kemudian kita harus beriktikad, harus mengakui dengan sepenuh hati bahwa Allah itu qadim atau qidam. Apa itu qidam? Qidam adalah adanya Allah itu tidak terdahului oleh ketiadaan. Bahkan adanya Allah itu sudah ada sebelum lafal ada itu sendiri ada. Paham ya sampai sini ya? Pokoknya kalau simpelnya Allah itu paling dahulu deh, nggak ada apa-apa sebelum adanya Allah, gitu aja udah. Bakun, kemudian kita harus beriktikad, harus mengakui dengan sepenuh hati bahwasanya Allah mempunyai sifat baqo. Apa itu baqo? Baqo itu abadi. Jadi adanya Allah itu tidak diakhiri dengan ketiadaan. Jadi akan selalu ada dan ada. Tidak akan pernah diakhiri dengan ketiadaan.
Mukhalifun lil hawadis, kemudian kita harus beritikad mengakui dengan sepenuh hati bahwasanya Allah berbeda dengan makhluknya. Bahkan sudah jelas dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'un, tidak ada satu titik pun persamaan antara Allah dengan makhluknya. Ketika kita punya tangan berarti Allah tidak. Ketika kita punya kaki berarti Allah tidak, dan yang lain-lainnya. Mustagnin an kulli syai'. Kemudian kita harus beritikad mengakui bahwasanya Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya atas segala apapun. Jadi Allah tidak butuh ibadah kita, Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh puasa kita. Akan tetapi kita sendiri yang membutuhkannya. Wahidun, kemudian kita harus beriktikad dan mengakui dengan sepenuh hati bahwasanya Allah itu satu. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakan, Allah tidak punya istri. Itu semua sudah jelas dalam Al-Quran di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan tidak ada kesetaraan Allah dengan makhluknya. Qadirun, kemudian kita harus beriktikad dan mengakui dengan sepenuh hati bahwasanya Allah itu maha mampu. Bahkan terhadap sesuatu yang mustahil secara akal pun Allah itu mampu. Allah mampu menciptakan manusia tanpa seorang ayah, contohnya Nabi Isa. Allah mampu menciptakan manusia tanpa seorang ibu, contohnya Ibu Siti Hawa. Dan bahkan Allah mampu menciptakan manusia tanpa seorang ayah dan seorang ibu. Siapa? Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kita harus beriktikad dan mengakui dengan sepenuh hati bahwasanya Allah itu maha berkehendak. Jadi segala sesuatu apapun, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, itu semua atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Alimun, kemudian Allah itu maha mengetahui bahkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Hayyun, dan Allah itu maha hidup dan tidak diakhiri dengan kematian. Sami'un basirun, Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Pendengaran Allah dan penglihatan Allah itu tidak terbatas oleh jarak dan tidak terbatas oleh waktu. Mutakallimun, dan Allah itu maha berbicara. Tapi bicaranya Allah sama sekali tidak ada persamaan dengan makhluknya. Jadi alhasil pengertian rukun iman yang pertama beriman kepada Allah itu adalah kita beriktikad, mengiyakan, mengakui dengan sepenuh hati bahwasanya Allah mempunyai 20 sifat yang wajib dan 20 sifat yang mustahil dan 1 sifat yang jaiz. Jadi ke-41 sifat tersebut kita harus mengakuinya dengan sepenuh hati dan harus mempelajarinya. Jadi kita harus belajar apa itu wujud, dalil Qur'annya apa, dalil akalnya seperti apa. Nah, itu semua kita harus pelajari. Demikianlah video singkat tentang pengertian rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Semoga video ini bermanfaat dunia akhirat. Akhirul kalam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.